Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat setelah kami menyaksikan program acara Rakyat Bersuara di iNews TV ya, yang diunggah di channelnya Official iNews. Sangat seru dan sangat panas ya. Bahkan bukan panasnya antara pihak Jokowi dan pihak Roy Suryo yang berdebat, tapi pihak Roy Suryo pun sesama tim Roy Suryo terjadi sempat perdebatan tadi yang memicu emosi yang cukup tinggi tadi ya. Pertama kami acungkan jempol kepada Ibu Kurnia. Terima kasih kepada Ibu Kurnia yang salah satu tersangka di klaster pertama. Tetap pada pendiriannya dan tetap pada sikapnya yang tegas, keras, dan tidak mau tahu. Maju terus Ibu Kurnia. Inilah pandangan kuda putih dari sudut pandang yang berbeda mengenai perdebatan tadi di program acara Rakyat Bersuara. Yang dipersoalkan adalah masalah SP3. Itu yang pertama ya. Ada beberapa poin yang kami catat, tapi yang dipersoalkan masalah SP3 yang terbit untuk Bang Egy Sujana dan Damai Harilubis yang dikatakan atau yang nyatanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tadi sudah dibacakan aturan-aturannya seperti apa seharusnya, tapi itu dilanggar semua, lalu muncullah surat perintah pemberhentian penyidikan secara luar biasa. Wajar. Sangat wajar karena proses hukum yang berlangsung pun selama ini diawali dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak seperti biasa aturan hukum yang sebenarnya. Mulai dari pelaporan Pak Joko Widodo yang sehari saja langsung naik ke tingkat penyidikan. Langsung lama-lama ada kode keras baru naik ke status tersangka. Itu bukan hal-hal yang biasa yang sudah dilalui. Jadi wajar jika dalam prosesnya kini atau kedepannya pun nanti akan terjadi hal-hal yang luar biasa karena sudah diawali dengan hal yang luar biasa. Artinya proses hukum yang terjadi saat ini bukanlah sesuai aturan hukum yang berlaku, tapi sesuai dengan pengaruh yang masih ada dari Solo. Dan itu semua orang tahu, pakar hukum semua bilang ini tidak bisa karena ijazahnya belum tahu asli atau tidak. Kok ini sudah tersangka? Itu pakar hukum dan ahli hukum sudah ngomong seperti itu. Yang kedua, Pak Rasman Nasution, Bang Rasman Nasution masih tetap dalam posisinya yaitu sebagai corong speaker aktif untuk menyuarakan perdamaian, mempengaruhi pihak Roy Suryo agar melakukan upaya perdamaian kepada Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena sebenarnya Pak Joko Widodo yang paling takut kasus ini sampai ke pengadilan. Pak Joko Widodo dan timnya sebenarnya mengharapkan kasus ini terhenti, mengambang tanpa ada kejelasan tentang status ijazahnya. Itu yang diharapkan. Jadi Rasman dihadirkan dalam perdebatan tadi hanya itu tujuannya, sebagai corong speaker untuk menyuarakan ayo kepada Pak Roy Suryo atau kepada 3 orang lagi pada klaster pertama, ayo ke Solo, ayo ajukan perdamaian. Itu yang diinginkan meskipun naratifnya seolah-olah mengadu domba, dan memang tujuannya mengadu domba kan. Ketika dia tidak berhasil dalam mempengaruhi para tersangka ini untuk berdamai, maka yang akan dimunculkan adalah mengadu domba sesama tersangka. Jadi itu polanya. Jadi begini sahabat sekalian ya, Pak Rasman ini posisinya adalah memecah formasi lawan. Itu tujuannya dia tampil sebagai kami Jokowi. Sebagaimana pengakuannya Bang Rasman bahwa dia adalah ketua umum kami Jokowi. Ya, dia akan dia adalah die hardnya Jokowi. Jadi apapun yang akan dilakukan Bang Rasman itu untuk kepentingan Pak Joko Widodo, bukan untuk kepentingan tersangka apalagi masyarakat Indonesia. Semata-mata kepentingan untuk menyelamatkan marwah Pak Joko Widodo jangan sampai ketahuan atau jangan sampai ke pengadilan terus. Jadi apapun akan dilakukan Bang Rasman atau disuarakan oleh Bang Rasman untuk menyelamatkan mukanya Pak Joko Widodo, jangan sampai kasus ini sampai ke pengadilan dan dilakukan pembuktian ijazah. Karena memang tidak ada niatnya itu Pak Joko Widodo untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli, karena memang palsu. Kalau memang ada niatnya untuk membuktikan ijazahnya asli, ada 2 pengadilan yang sedang berjalan saat ini yang disampaikan oleh Bang Mikael Sinaga tadi, bahwa sementara berjalan proses pengadilan di Solo yang nggak jauh dari rumahnya Pak Joko Widodo. Kalau ingin membuktikan ijazahnya dia asli, tapi karena ijazahnya tidak asli ya mana berani dia sampai ke pengadilan. Selanjutnya yang ingin kami komentari adalah Pak Damai Harilubis dalam perdebatan tadi. Dalam situasi tadi, Pak Damai Harilubis itu posisinya orang yang paling tidak jelas. Dia sudah bukan tersangka karena dia mendapat SP3, artinya dia tidak lagi berdiri pada posisi pencari kebenaran. Yang kedua, dia juga bukan posisi pada Joko Widodo,
karena dia tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah mengakui ijazah Bapak Joko Widodo sarjana itu asli. Jadi posisinya memang dia tidak jelas. Jadi tadi itu dia sebagai pacarita saja, atau orang yang diminta bercerita tentang kejadian yang dialaminya kemarin. Namun narasinya itu terlalu panjang dan berbelit-belit tadi. Dan agak-agak aneh-aneh juga, mungkin dia ngantuk ya. Jadi kita lewatkan saja tentang Pak Damai Hari Lubis ini. Kita bebaskan saja dia dari situasi ini, karena memang dia sudah terbebas. Apapun alasannya, dia sudah bukan lagi tersangka. Dan alhamdulillah, sudah 2 orang dari 8 orang tersangka, sudah 2 orang yang dinyatakan bukan lagi tersangka, yaitu Pak Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana. Dan percayalah kawan, insya Allah 3 orang di klaster pertama ini akan segera menyusul untuk diberikan SP3. Kenapa? Karena memang tujuan awalnya begitu. Dibuat laporan ini menjadi 2 bagian, itu kan tujuan awalnya cuma itu. Pecah belah. Diupayakan supaya terpecah belah, ternyata tidak. Akhirnya di tim 1 dulu, klaster pertama dulu dipecah belah dulu. Ya kan? Untuk mempengaruhi yang lain agar datang minta maaf. Kalaupun mereka tidak minta maaf atau tidak datang kepada Pak Joko Widodo, tetap akan mendapatkan SP3 secara aturan. Karena LP-nya kan cuma 1. LP-nya Pak Joko Widodo, maksud saya begini ya. Cuma LP-nya Pak Joko Widodo kan 1 LP mentersangkakan 5 orang itu di klaster pertama. Nah, artinya yang 3 orang ini pun nanti akan tetap di SP3 secara hukum. Kok ini bisa maju ke pengadilan 3 orang ini, padahal yang dilaporkan 5, alasannya apa? Dia sudah bayar, dia sudah bernama, dia sudah tidak pernah minta maaf. Ya kan? Jadi sejak awal kasus ini dimulai itu sudah dengan cara-cara yang luar biasa. Dan akan terjadi hal-hal yang luar biasa lagi dalam prosesnya sampai nantinya. Namun tujuannya itu bukan untuk sampai ke pengadilan. Tapi bagaimana caranya supaya persoalan ini selesai tanpa ada kejelasan mengenai status ijazah Bapak Joko Widodo. Jadi kepada Ibu Kurnia, Pak Rizal Padilla, Pak Rustam Effendi, sabar-sabar saja. Sebentar lagi juga akan mendapatkan SP3. Dr. Rismon dan Dr. Tifa harus maju terus. Ini di sini pertarungannya nanti. Ya. Ini yang akan terus bertarung sampai di pengadilan. Kalaupun sampai ke pengadilan, bisa jadi jika kebenaran sudah menentukan jalannya sendiri, kasus Pak Roy Suryo ini belum sampai ke pengadilan, Jokowi sudah tersangka atau Jokowi sudah ditangkap karena terbukti ijazahnya palsu. Jika pengadilan Solo memanggil paksa atau melakukan upaya paksa untuk menghadirkan ijazah Pak Joko Widodo di persidangan, pasti terbukti. Dan itulah yang selalu dihindari oleh Pak Joko Widodo. Narasinya selalu, saya akan membuktikannya nanti di persidangan jika pengadilan memanggil. Loh, sudah berapa pengadilan yang memanggil? Sekarang yang sedang berjalan di Solo, yang memanggil atau meminta agar barang bukti dihadirkan, yaitu ijazah yang diakui asli Bapak Joko Widodo itu dihadirkan ke persidangan. Toh, sudah berapa kali tertunda. Jadi, kalau boleh kami menyampaikan pesan seperti ini kepada tim yang terus berjuang, yaitu kepada timnya Roy Suryo CS, karena sudah dikenal begitu ya, Roy Suryo CS, termasuk di dalamnya semua yang ada di klaster pertama. Sabarlah dan tetap semangat. Jauhkan prasangka buruk kepada sesama tim. Apapun itu serahkanlah kepada Allah. Insya Allah. Percayalah bahwa Allah akan membantu kita dalam perjuangan ini. Satu lagi, semoga Pak Roy Suryo bisa menyimak video kami ini, atau sampai ke Bang Repli Harun, bisa sekiranya Pak Jahmada dipecat aja dari tim pembela RRT karena narasinya sangat tidak bijaksana tadi ya. Dia sudah dewasa, dia sudah tua. Tapi alhamdulillah tadi Bang Abdul Ghafur Sangaji dan Bang Ustadz Hosinuddin tidak menanggapi pernyataannya. Di sinilah dilihat kecerdasan dan kedewasaan Bang Ustadz Hosinuddin dan Pak Abdul Ghafur Sangaji. Namun kami tetap berpesan kalau bisa dipecat saja itu Pak Jahmada itu. Dengan narasi yang tidak pantas untuk disampaikan sebagai seorang pengacara kepada timnya di muka umum. Sementara demikian pandangan umum kami tentunya yang selalu dari sudut pandang yang berbeda mengenai perdebatan atau perdiskusian di acara rakyat bersuara tadi ya. Insya Allah besok kita akan memberikan tanggapan secara rinci atau menampilkan potongan video yang akan kami tanggapi lebih detail yang tentunya selalu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, baik sahabat sekalian,
Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat semua keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.